apa kabar? Hari ini kita mau ibadah loh. Udah pada siap belum? Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik, ayo kita siapkan hati kita, ambil posisi yang terbaik karena kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya kakak ajak adik-adik, mari ambil sikap yang baik, kita mau berdoa dulu ya. Yuk ikutin kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kuduskan, sucikan kehidupan kami supaya kami boleh layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami mau siap untuk memuji, memberikan puji-pujian yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau jalan serta Yesus. Sebelumnya kita mau lemasin dulu jari-jarinya, biar nggak tegang ya. Ikuti gerakan kakak ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Hey, jalan serta Yesus. Balik, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Tunggu dulu nih. Seperti biasa, ketika ada kata jalan, adik-adik apa? Balik ya. Kalau misalnya jalan serta Yesus, balik. Jalan sertanya, pokoknya setiap ada kata jalan, kita harus balik. Ya, oke? Karena kita nggak bisa buat lingkaran yang besar, jadi nggak apa-apa. Kita jalannya ke kanan dan ke kiri aja ya. Oke, siap? Ikuti gerakan kakak lagi. Tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Hey, jalan serta Yesus. Balik, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Tangan kanan, tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Hey, jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Balik, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita mau masih memuji Tuhan. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ikuti gerakan kakak sekali lagi. Daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang
terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi katakan, karena Engkaulah Yesusku. Yeay. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Ayo adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita angkat pujian ini, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu.
Terima kasih Bapak yang baik. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami bagi Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Memberkati kakak yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong supaya firman Tuhan yang disampaikan kepada kami boleh kami terima dengan baik. Kami duduk diam untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Iblis dan roh jahat yang mencoba mengganggu konsentrasi kami ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa, mengucap syukur dan siap untuk terima cerita firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kali ini kakak akan bercerita, tapi hari ini temanya tentang jangan khawatir, karena ada Tuhan. Kita baca di Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Bisa lengkapnya adik-adik baca sendiri di rumah ya. Kakak ambil garis besarnya saja. Di sini dikisahkan tentang pertolongan Tuhan dan pembelaan Tuhan terhadap bangsa Israel, yang mana mereka dilepaskan dari perbudakan bangsa Mesir. Bangsa Mesir merasa waktu itu tertekan dari Tuhan karena ada 10 tulah. Masih ingat adik-adik 10 tulah yang Tuhan berikan pada bangsa Mesir? Kakak ambil garis besarnya ya, nanti adik-adik baca di Keluaran pasal 7 sampai Keluaran pasal 11. 10 tulah itu ada yang tahu? Yang pertama, air menjadi darah. Yang kedua, katak. Yang ketiga, nyamuk. Yang keempat, lalat pikat. Yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Yang keenam, bara. Yang ketujuh, hujan es. Ke-8, belalang. 9, kegelapan. Dan yang terakhir 10, kematian pada anak sulung semua keluarga orang-orang Mesir. Ya, itu 10 tulah. Bangsa Israel yang saat itu keluar dari tanah Mesir, mereka dipimpin oleh Musa yang ditunjuk Tuhan, dipercaya Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar ya. Nah, mereka ini mengalami perjalanan berapa lama adik-adik? Ada yang tahu? Ya, mereka sengaja sama Tuhan dibikin lama ya, 40 tahun. Sebenarnya kalau di Alkitab kita lihat jaraknya itu mungkin 1 sampai 2 tahun aja sudah sampai ya, mereka bangsa Israel keluar menuju tanah Kanaan ya. Tujuannya apa Tuhan membuat sampai lama begitu? Kita baca di Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 18 ya. Dan mungkin di situ dikisahkan, di situ kan banyak orang-orang yang pintar berperang ya. Nah, mungkin bangsa Israel itu belum siap untuk menghadapi orang-orang ini. Jadi sengaja sama Tuhan dibikin lama supaya mereka terhindar dari peperangan ya. Mereka dikasih sama Tuhan, dipimpin kasih tiang awan kalau siang ya, kalau malam kasih tiang api, kasih tanda sama Tuhan ya. Nah, lalu mereka di sini Tuhan juga ingin menguji iman bangsa Israel ini ya, dimana waktu mereka diperbudak oleh bangsa Mesir, mereka meskipun jadi budak tapi enak, mau apa aja bisa, nggak usah susah-susah lah. Ini kan mereka keluar dari tanah Mesir ini, mereka menuju padang gurun ya. Padang gurun, bayangkan aja adik-adik, padang gurun itu kan panas ya, nggak ada air. Nah, mereka jalan 40 tahun, mereka
mereka mengutu, mereka ngomel sama Musa, ya. Emangnya kamu mau bikin kita mati tak Musa? Kok kita sampai jalan sebegitu lamanya, ya. Lalu Musa berdoa sama Tuhan, ya, minta petunjuk supaya bisa menghadapi bangsa Israel yang dia pimpin ini, ya. Waktu itu mereka juga menghadapi banyak tantangan. Salah satunya, ada yang tahu? Nah, masih ingat kisah laut terbelah itu? Nah, waktu itu mereka dikejar-kejar oleh bangsa Mesir, ya. Bangsa Mesir mengejar mereka harus menghadapi laut yang begitu besar. Nah, mereka tidak mungkin dalam waktu dekat mereka bisa bikin perahu, ya. Lalu mereka bingung, aduh, gimana ini, ya. Lalu mereka dikejar-kejar. Musa berdoa sama Tuhan. Tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Laut itu terbelah, ya, sehingga bangsa Israel bisa jalan di tengahnya. Nah, bangsa Mesir melihat itu, waduh, dikejar, ya, kejar. Nah, bangsa Israel semakin ketakutan adik-adik. Waduh, bisa mati kita di sini. Tapi mereka berjalan terus sama Musa, sudah jalan aja, jalan terus. Tiba-tiba bangsa Mesir ini, tentara-tentaranya mengejar. Apa yang terjadi adik-adik? Tuhan menutup kembali laut itu sehingga banyak tentara Mesir yang meninggal, ya. Lalu sini apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Yaitu yang pertama, Tuhan itu selalu ada, ya. Walaupun mungkin bangsa Mesir itu, bangsa Israel itu merasa gak ada Tuhan, kok ada masalah. Dan mereka tidak menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu ada. Mereka seringkali berteriak ketakutan, ya, khawatir. Nah, tapi kita perlu ingat, ya, bahwa dalam keadaan apapun sebenarnya Tuhan itu selalu ada dan dekat dengan kita. Jangan biarkan ketakutan membuat kita lupa bahwa Tuhan itu selalu menjaga kita. Yang kedua, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita, termasuk menolong bangsa Israel keluar dari permasalahan yang mereka hadapi, ya. Contohnya tadi menyeberang laut itu, ya, lewat. Nah, adik-adik, kita jangan khawatir, ya. Mulai sekarang kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu ada. Tuhan itu dekat pada umat yang selalu berserah kepadanya. Kakak kasih ayat hafalan nih, ya. Kita buka di 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, kita akhiri, kita berdoa dulu, ya. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar. Kami belajar untuk tidak khawatir seperti bangsa Israel. Kami belajar untuk percaya bahwa Tuhan ada selalu dengan kami, dan Tuhan punya banyak cara untuk menolong kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.